Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah Sri Buru Penarik dengan NIM 0105173228, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dari KKN 102 UIN Sumatera Utara. Dan perkenalkan, dosen pembimbing lapangan saya adalah Dr. Sukiyati MA sebagai Kapulsid LP2M UINSU Medan dan dosen Fakultas Syariah UINSU. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mimik baru media sosial perkuliahan daring pasca pandemi COVID-19 dalam sarana komunikasi mahasiswa. Adapun inti dari pembahasan kali ini ialah yang pertama, apa dampak perkuliahan daring terhadap psikologi mahasiswa? Yang kedua, apa pendapat mahasiswa tentang lebih efektif manakah di antara perkuliahan daring atau face to face? Yang ketiga, bagaimanakah cara menerapkan pola hidup sehat walau di rumah saja? Dan yang keempat adalah, sampai kapankah perkuliahan daring menjadi perkuliahan normal seperti biasanya? Berbicara tentang coronavirus disease 19 atau disingkat COVID-19 di Indonesia sendiri, penyebaran virus ini dimulai sejak tanggal 2 Maret 2020. Diduga berawal dari salah satu warga negara Indonesia yang melakukan kontak langsung dengan warga negara Jepang. Pandemi COVID-19 telah menjadi wabah yang mengglobal. COVID-19 telah menginfeksi warga dunia di berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia, sebagai negeri dengan mayoritas muslim terbesar. Adapun hadis-hadis sahih yang bisa dijadikan sebagai hujah dalam membimbing umat untuk menghadapi wabah penyakit, antara lain hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taun atau wabah penyakit yang menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya." Berikut ini adalah cara menerapkan pola hidup bersih dan sehat walau di rumah saja. 1. Memakai masker kalau terpaksa harus keluar rumah. Memakai masker adalah hal baru untuk sebagian orang untuk menjaga diri kita dari virus, karena salah satu penularannya melalui pernafasan dan sentuhan tangan. Sebaiknya gunakan masker kain dan langsung dicuci setelah sekali dipakai. 2. Menghindari kerumunan dan menjaga jarak jika berada di tempat yang ramai. 3. Setelah berpergian, segera mandi dan ganti baju. Jangan membiasakan diri untuk tidak mengganti baju setelah berpergian, karena banyak virus yang berada di baju. 4. Mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Terutama setelah beraktivitas dan memegang transportasi umum, cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Dan yang terakhir, menjaga kesehatan tubuh dengan olahraga, makan makanan yang bergizi, dan tidur yang cukup. Kemudian saya menyediakan 5 partisipan untuk mengetahui pendapat mahasiswa tentang pemilihan perkuliahan daring atau face to face. Menurut Muhammad Habibi, mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 4, menurut saya, perkuliahan face to face lebih efektif dibandingkan perkuliahan daring, dikarenakan sedikitnya faktor-faktor yang dapat mengganggu perkuliahan. Berbanding terbalik dengan perkuliahan daring, di mana seringnya terjadi hal-hal yang mengganggu perkuliahan, seperti kondisi jaringan yang tidak stabil, kondisi perangkat yang tidak memadai, serta suasana perkuliahan yang membosankan. menurut Rahil Fauzan, mahasiswa Ilmu Komunikasi, Perkuliahan daring atau secara face to face, yang pasti lebih efektif perkuliahan secara face to face, karena kalau kita secara face to face itu kita diskusinya kan langsung, bisa tanya jawab secara langsung, juga bisa dapat tambahan dari dosennya secara langsung. pendapat Rahil dan Habibi sama halnya dengan Ardian Nurul Puspita. Lebih efektif face to face. Kenapa? Karena
kita tuh bisa mengetahui langsung gimana mimik wajah, ekspresi dari para mahasiswa dan dosen tersebut di saat perkuliahan itu berlangsung. Sedangkan kalau perkuliahan daring, kita tuh nggak tahu. Contohnya saja perkuliahan daring tuh kita sering terjadinya kendalanya itu dari jaringan. Menurut Ami Azrina Putri, mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 6, menurut Ami lebih efektif face to face sih, karena kalau face to face kan pasti ada interaksi langsung. Terus nanti kalau dosennya ngejelasin, pastilah dia jelasinnya secara detail. Nanti apa yang kurang paham langsung ditanyakan. Nanti kan dia dari tanya jawab itu juga bisa dapat ilmunya gitu. menurut Muhammad Dhani Akbar Syaharaha, mahasiswa Sistem Informasi, lebih efektif manakah perkuliahan secara daring atau perkuliahan secara face to face atau tatap muka langsung? Jawabannya adalah sudah pasti dan bisa dipastikan hampir semua mahasiswa-mahasiswi jawabannya sama, yaitu lebih efektif perkuliahan secara face to face. Kenapa? Alasannya adalah menurut saya simple aja gini nih. Seorang dosen akan memberikan dan menyampaikan sebuah materi di jam perkuliahan dengan mahasiswa. Tentu saja kita sebagai mahasiswa-mahasiswi harus menyimak, mendengarkan apa yang sedang dibahas oleh dosen tersebut mengenai materinya. Ketika kita melakukan perkuliahan secara daring, saat dosen sedang menyampaikan materi, memberikan materi, kadang-kadang kita merasakan yang namanya jaringan lelet, jaringan lemot, yang menyebabkan suara si dosen tadi samar-samar atau tidak jelas. Nah, kita sebagai mahasiswa ingin menanyakan apa sebenarnya inti dari materinya. Tetapi si dosen juga tidak paham apa yang kita bilang karena suara kita juga samar-samar akibat jaringan tadi. Dan sebenarnya banyak juga faktor dari perkuliahan daring ini. Faktor yang tidak efektif. Misalnya, jam perkuliahan yang tidak tentu. Perkuliahan secara face to face inilah yang sebenarnya lebih efektif. Karena kita bisa langsung berinteraksi dengan dosen, kita bisa langsung menanyakan apa yang kita tidak paham atau yang tidak kita mengerti. Kemudian kita akan membahas tentang dampak perkuliahan daring terhadap psikologi mahasiswa. Pertama, mahasiswa cenderung jenuh dan merasa bosan. Kedua, mahasiswa merasa stres akan tugas yang menumpuk. Ketiga, membuat mahasiswa menjadi kontraproduktif. Dan keempat, mahasiswa tidak menjaga imunitas tubuh dan penampilannya. Baiklah, sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.